Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Miss Ana, dan hari ini kita akan membahas soal bagaimana menjaga fokus dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Miss Ana, kita udah di segmen 4. Kalau dari awal tadi kita sudah teori gitu ya, kemudian kita bahas beberapa kasus, kita perlu praktek gitu Miss Ana ya, dan kebetulan nanti juga akan ada modelnya ya Miss Ana ya, dan kita mungkin lebih sharing bagaimana yang harus kita lakukan gitu Miss, karena tadi sempat dibahas ternyata postur tubuh juga mempengaruhi fokus anak gitu Miss Ana. Nah Miss Ana, berarti memang kalau kita ingin fokus, selain kita asupan makanan, kemudian selain memperhatikan usia juga ternyata olah tubuh ya Miss Ana ya. Betul. Karena tadi oksigen itu juga bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan fokus. Apalagi sekarang masalah lingkungan perkotaan tuh ya. Nah, betul Miss. Di Bali ini masih lumayan, masih ada carik gitu ya, masih ada sawah, masih ada social supportnya masih bagus di Bali. Nitip anak ke tante yang satu natah gitu masih ada gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya anak di kota lain atau mungkin di Denpasar bagian mana yang rumah-rumah sudah nggak ada halaman, nggak ada sarana fasum untuk bermain. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Gitu. Nah, Miss, apa saja gerakan inti kita, gerakan pokok yang memang harus kita sharing juga ke saudara-saudara di rumah yang memang kita bisa latihan untuk anak kita di rumah. Tapi memang ini gerakannya gini ya, misalnya lingkungannya juga fleksibel, bisa dilakukan di mana saja ya Miss? Betul, fleksibel, bisa di kamar, bisa di halaman, bisa bermain dengan temennya. Seperti itu. Iya, apa saja itu Miss gerakannya? Nah, ada banyak gerakan sebenarnya Nitya, cuma kali ini kita karena keterbatasan waktu dan modelnya juga mungkin capek, anak-anak pasti capek gitu ya. Kita hanya melakukan 3 hal utama. Yang pertama adalah posisi duduk, peregangan, dan jalan lurus untuk meningkatkan fokus. Berarti ini semua adalah jalan dan duduk itu sehari-hari kita lakukan. Betul, itu yang harus betul kita sekali Nitya. Itu yang harus kita benerin berarti ya. Jadi hal ini sehari-hari bisa kita lakukan, bisa dilakukan anak-anak sesering mungkin. Orang tua hanya melihat posisinya udah benar apa enggak. Baiklah. Yang pertama kita mau jadi duduk dulu deh Miss. Sekarang ini mumpung Nitya duduk nih, Nitya juga sekalian peragain. Nah, kita tentunya tahu dulu ya mana posisi duduk yang salah dan yang benar. Yang salah dulu deh kita. Yang salah tuh seperti apa Miss? Nah, yang salah itu misalnya akan diperagakan oleh model. Contohnya seperti ini. Ya berarti posisi duduknya tubuhnya kurang lebih harus tegap. Yang salah itu seperti gini. Maaf. Yang salah selonjoran sambil gadget. Itu yang salah ya Miss ya. Berarti terus, tubuhnya nggak tegap. Iya. Kalau yang bagus dia duduk seperti ini. Termasuk juga kalau lagi PJJ di rumah, usahakan dia duduk misalnya di meja makan ada kursi, ada meja, dia duduk seperti ini. Duduk seperti ini. Kalau kakinya menggantung, suruh aja duduk sila ke atas kursi seperti itu. Berarti gerakan-gerakan yang salah ya Miss ya. Ini contoh gerakan-gerakan yang salah. Jadi memang duduknya selonjoran gitu ya kalau bahasa kita, kemudian tidak tegap juga badannya, dan kaki juga menggantung gitu ya Miss ya. Kaki menggantung. Itu adalah posisi duduk yang salah. Dan ternyata sering dilakukan anak-anak di rumah, termasuk anak saya. Orang tua seperti itu. Termasuk Nitya juga, dan mudah-mudahan Miss Ana enggak. Kadang-kadang juga masih kadang-kadang juga. Berarti ini ya saudara di rumah mungkin bisa lihat di gambar itu yang salah. Kemudian yang salah yang benar gimana Miss? Yang benar seperti ini. Duduk ini kaki menjejak seperti ini ya. Kemudian posisi badan juga tegak seperti ini. Tapi nggak sampai dia tegang. Jadi sambil belajar seperti ini. Kalau ada meja dia bisa seperti ini. Tapi bukan melengkung kayak gini ya. Tapi posisinya usahakan tegak seperti ini. Baik. Ini sambil nulis seperti itu. Kakinya juga lurus. Kakinya menyentuh lantai gitu. Menyentuh lantai, kemudian tulang belakangnya lurus. Tegak seperti ini. Termasuk juga kalau baca buku kita kan seperti ini. Kalau baca buku seperti ini sebentar aja 10 menit udah capek. Kalau nggak percaya dicoba. Berarti posisinya begitu ya saudara ya, posisinya lurus, tidak miring ke kiri,
Tidak miring ke kanan. Padahal kalau miring ke kiri tuh enak sekali loh, Miss. Kita nonton sambil gini tuh enak banget ternyata. Tapi ternyata tuh bisa membuat kita cepat lelah. Betul. Bahkan pada kasus-kasus tertentu saya bantu dengan tongkat supaya dia bisa seperti ini. Oke, untuk beberapa latihan. Terakhir saya dapat anak usia 7 tahun. Sudah harus dibantu tongkat. Karena lemes sekali, seperti tidak ada tulang dan ototnya sudah kayak letoy gitu. Ya. Jadi itu salah satu gerakan yang memang harus diperhatikan. Sederhana ya, Miss, ya, simpel ya. Sebenarnya bisa kita lakukan. Bisa dilakukan sehari-hari. Coba kita bayangkan kalau gerakan salah tuh ternyata sudah dilakukan 25 tahun gitu ya. Pantes saya capek selama ini. Udah lelah kan? Udah lelah. Oke, dan ternyata mudah lelah ini yang menyebabkan anak-anak itu jadi nggak fokus gitu. Fokusnya gitu. Menjadi lebih rendah. Iya, karena kalau sekarang pembelajaran jaring juga duduk ya, Miss ya. Duduk. Jadi dan duduknya bisa selonjoran di mana aja, bukan hanya di kursi tapi juga di ranjang, di lantai dan sebagainya. Nah, itu untuk posisi duduk yang salah dan yang benar gitu. Dan kita mulai dilihat ini saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, kira-kira anaknya kalau lagi belajar daring bener gak posisi duduknya. Jadi kita juga harus menyiapkan kursi dan meja yang proper berarti ya, misalnya. Betul, seperti itu. Oke, itu untuk yang duduk. Kemudian yang kedua apa lagi, Miss? Kita akan melakukan pelatihan peregangan. Oke. Jadi ada pelatihan peregangan, biasanya kita 2 orang. Nah, ini juga ada untuk attachment dengan orang tua, kedekatan, ada touching seperti itu. Jadi seperti nanti akan diperagakan oleh model. Jadi dia ada seperti ini. Dia akan memegang tangan dengan erat. Setelah itu jongkok perlahan-lahan. Sampai posisi tertentu ditahan, dihitung sampai 8. Pada waktu itu dia menarik nafas, membuang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Menarik nafasnya ketika dalam posisi setengah jongkok. Nah, kenapa posisi setengah jongkok? Untuk kita ngelihat punggungnya udah lurus nggak? Ini berarti dilakukan oleh 2 orang. Dan di sini ibu dan bapak berarti yang berperan. Ibu dan bapak seperti itu. Itu gerakan peregangan. Kemudian apa lagi, Miss? Nah, setelah dilakukan gerakan peregangan, ini yang paling sering tadi. Yang bisa kita lakukan di pematang sawah, jalan lurus. Tapi kan nggak mungkin, apalagi zaman COVID seperti gini ya, Nitya, orang-orang pada takut. Nah, kita bisa lakukan dengan menempel plakban atau kandak mengikuti natnya lantai. Disuruh dia jalan dengan posisi tangan seperti ini. Tangan direntangkan. Kalau sudah tingkatnya advance, bisa kita tarik. Kalau orang Bali dulu kan nyuwun ya. Nah, ternyata orang dulu konsentrasinya lebih bagus. Kenapa? Karena dia terbiasa nyuwun sampai. Kalau nyuwun tuh mau nggak mau dia kan lebih konsentrasi. Berarti kalau misalkan sudah expert nih tanpa sesuatu di atas kepala, nanti bisa ditambahin buku misalkan. Buku yang tebel. Udah kayak pelatihan keputrian ya, Miss. Setelah gini nih tiap pernah ikut ya. Itu untuk peregangan. Kemudian, Miss, apa selanjutnya? Sudah. Dan jangan lupa sebelum melakukan latihan itu minum air putih dulu. Setelah latihan kita minum air putih dulu. Nah, coba kalau kita ngantuk seperti itu dirasakan agak punya energi sedikit. Karena oksigen itu tadi. Tapi kalau ngantuknya banget, lelahnya banget ya tidur obatnya. Itu obatnya ya. Jangan cari obat yang lain, memang harus tidur. Meskipun disuruh jalan di pematang sawah seharian, dia akan tidur di pematang sawah itu. Betul. Nah, Miss, itu duduk peregangan. Kemudian kalau untuk berdiri, Miss? Kalau untuk berdiri jalan lurus itu tadi. Jalan lurus itu tadi sudah otomatis berarti untuk melatih. Nah, kalau untuk duduk juga posisinya ada 2, di kursi maupun kalau dia simpuh di lantai. Kalau simpuh yang di lantai? Nah, simpuh yang di lantai itu posisinya yang salah seperti ini ya. Misalnya dia kalau sila terus badannya bongkok dikit kayak gini. Berarti bersila juga harus tegak badannya. Sila seperti ini, bukan kita yoga ya, tapi sila yang benar, kemudian badannya tegak. Kemudian seperti kalau kita ke pura ya di Bali, kita duduknya kan simpuh mereng gini ya. Nah, itu juga ternyata baik, tapi dengan ada posisi nekuk kakinya yang benar. Nekuk kakinya benar. Kalau dia nekuknya salah, jadinya mereng seperti ini. Nah, yang kita inginkan kan seperti ini, tegak lurus. Nanti habis itu diganti yang kaki satu lagi. Itu juga dihitung 8 detik, kali 2, kali 3, seperti itu. Itu sudah seperti yang digambar ya, saudara-saudara, nanti mungkin bisa dipraktekkan. Berarti duduk bersimpuh dan juga duduk di atas kursi ternyata berbeda dan memang harus diperhatikan juga. Kalau untuk durasinya, Miss, kurang lebih tadi masing-masing 8 detik begitu ya, Miss ya? 8 hitungan ya. 8 hitungan. Kalau untuk yang simpuh, duduk seperti itu, terus yang peregangan juga itu. Sedangkan kalau yang jalan lurus sebanyak mungkin. Selama mungkin. Selama mungkin. Biasa. Nah, kalau jalan itu tadi
sudah ada di peragaan, biasanya dia melangkah itu kita kasih tepukan. Jalan. Lupa tadi. Iya, seperti itu. Baik. Berarti mungkin bisa dilatih kalau ke dapur pakai gitu ya. Ke dapur, ke kamar mandi, ke kamar dan sebagainya bisa dilatih ini saudara-saudari rumah untuk jalan lurusnya dan ketukannya juga ketukannya. ya. Jadi bukan cepet-cepetan, justru lambat-lambatan. Karena dia seperti karena ini seimbang. seimbang. Supaya latihan seimbang. Kalau cepat kan keseimbangannya nanti nggak dapat ya latihannya. Betul itu, dan itu bisa dilakukan dengan permainan. Siapa yang jatuh duluan kita colekin bedak, misalnya kayak gitu. Sehingga lebih fun ternyata. Iya, lebih fun gitu. Wah, ternyata simple sebenarnya Miss ya latihan-latihannya, dan ternyata itu sudah sering kita lakukan. Tapi sekarang kembali lagi selama ini salah atau benar kita lakukan. Nah, kalau ternyata salah, mungkin nanti bisa langsung dipraktikkan ya, sudah bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya ini bukan ilmu lama atau bukan katanya Wiriana, tapi sudah sering dilakukan oleh orang-orang tua kita. Orang tua zaman dulu. Iya, sudah lebih pintar ya ternyata orang tua gitu. Zaman dulu. Miss Ana, terakhir nih Miss Ana, pesannya untuk orang tua di rumah ketika mendampingi anak belajar, khususnya di masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Untuk pembelajaran jarak jauh ini supaya hasil optimal, kalau boleh saya sharing, orang tua perlu mendampingi. Mendampingi tidak dalam arti 24 jam. Karena orang tua bukan ekornya. Nah, dan anak juga harus belajar mandiri. Yang penting itu pertama adalah perhatikan posisi duduk. Kemudian yang sering kali dilakukan, yang dilupakan itu apa? Disiplin. Dengan alasan orang tua bekerja apa tidak. Nah, masalahnya menjadi disiplin atau tidak, karena anaknya nggak mau belajar kalau nggak ada bundanya. Jadi sebenarnya anak bisa dilatih untuk belajar secara mandiri, disiplin. Jadi kalau misalnya mengumpulkan tugas jam sekian, usahakan jam sekian. Itu. Jadi ikutin aja ritme dari gurunya, dari sekolahnya. Dan kemudian kalau untuk menciptakan bahwa dia memang sekolah, ada baiknya gunakan seragam sekolah. Supaya lebih terbiasa. Iya, kesannya kan memang dia pergi ke sekolah, cuma sekolahnya di rumah. Baik, jadi intinya memang orang tua itu harus menciptakan lingkungan belajar senyaman mungkin, tapi dengan tetap beberapa aturan-aturan yang memang harus dituruti oleh anak-anak. Termasuk gurunya juga dari pihak sekolah. Mungkin kalau sekolah, pas jam sekolah, mungkin pagi-pagi ada Zoom atau apa, anak harus menggunakan seragam. Baik, itu bisa jadi salah satu ya, sehingga nanti anak-anak lebih siap, otomatis anak-anak juga akan lebih fokus begitu untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih banyak Miss, sama-sama atas sharingnya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan tadi yang sudah di-sharing juga bisa segera dipraktikkan oleh anak-anak dan juga tentunya dibantu oleh orang tua. Sukses selalu Miss Ana. Terima kasih Nitya, sama sukses juga. Astungkaru Miss. Sehat selalu Miss. Sehat selalu. Ya saudara, itu dia tadi ya sharing Nitya dengan Miss Ana, dan juga beberapa praktek yang mungkin saudara di rumah bisa pelajari dan juga langsung laksanakan di rumah, yang memang tujuannya untuk meningkatkan fokus anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh ya selama pandemi COVID-19 ini. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa di rumah, jika ingin menyaksikan tayangan Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi dengan tema-tema yang lain, Anda bisa kunjungi channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi. Jangan lupa juga untuk add Facebook kami dan follow Instagram kami di Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya, mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terapkan pola hidup sehat, serta jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan demi melawan COVID-19 bersama. Om Santi 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 Om. Thank you Miss. Sekarang ternyata kita masih ada tugas.